Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfikri Saputra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja yang berjudul Teori Roger. Teori keperawatan berpengaruh secara signifikan dalam memperbaiki praktek keperawatan. Melalui riset keperawatan dan praktik keperawatan memberikan fenomena yang perlu dilakukan riset untuk dapat memperkokoh teori keperawatan. Teori keperawatan yang disusun secara jelas meningkatkan pemahaman terhadap fenomena keperawatan yang ada dan mengarahkan perkembangan ilmiah dari ilmu dan praktik keperawatan itu sendiri. Teori keperawatan berkembang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berkembang dari ide atau pemikiran yang dituangkan ahli keperawatan berdasarkan filosofi, paradigma, serta latar belakang pendidikan dan kehidupan para ahli tersebut. Sehingga masing-masing teori mempunyai perbedaan asumsi terhadap praktek keperawatan. Akan tetapi, pada dasarnya, semua teori keperawatan yang ada mempunyai apresiasi yang sama, yaitu terhadap proses pemberian asuhan keperawatan, di mana klien diberikan kesempatan dan ruang untuk dapat berkembang secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya selama rentang kehidupan. Salah satu teori keperawatan yang dapat diterapkan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien adalah teori dari Martha E. Rogers tentang Unitary Human Beings. Menurut Roger, dalam teori berpendapat bahwa manusia merupakan individu yang holistik, saling memberikan timbal balik dengan individu yang lain dan lingkungan di sekitarnya. Rogers memandang keempat konsep dalam paradigma keperawatan yang terdiri dari manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perawat sebagai pemberi layanan keperawatan mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif disesuaikan dengan situasi dan kondisi individu yang dirawat maupun lingkungan yang terpengaruhi individu tersebut. Biografi Martha E. Roger. Martha E. Roger dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1914 di Dallas, Texas. Tertua dari 4 bersaudara pasangan Bruce Taylor Roger dan Lucy Mulholland Tatum Roger. Dia menerima gelar diploma keperawatan dari Sekolah Rumah Sakit Knoxville pada tahun 1936. Pada tahun 1937, ia menerima gelar B.S. dari George Peabody dari perguruan tinggi di Nashville, Tennessee. Setelah aktif sebagai perawat kesehatan, dia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sampai mendapatkan gelar doktor dari Universitas Johns Hopkins di Baltimore. Menduduki posisi staf dalam keperawatan kesehatan masyarakat, serta membentuk pelayanan perawat pertama di Arizona. Kemudian ia pindah ke perguruan tinggi sebagai dosen tamu dan bergabung dengan asosiasi penelitian selama 21 tahun. Roger adalah profesor dan kepala divisi perawat pendidikan di Universitas New York sampai tahun 1954. Di sini Roger fokus mengajar, memformulasi dan mengelaborasi teorinya. Dia meninggal pada 13 Maret 1994 pada umur 79 tahun. Selanjutnya adalah konsep teori Martha Roger. Dasar teori Roger adalah ilmu tentang asal-usul manusia dan alam semesta seperti antropologi, sosiologi, agama, filosofi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Teori Roger berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari manusia, alam, dan perkembangan manusia secara langsung. Keperawatan adalah ilmu humanisti yang menggambarkan atau memperjelas bahwa manusia dalam strategi yang utuh dan dalam perkembangan hipotesis secara umum dengan memperkirakan prinsip-prinsip dasar untuk ilmu pengetahuan praktis. Ilmu keperawatan adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari tentang alam dan hubungannya dengan perkembangan manusia. Roger mengungkapkan bahwa aktivitas yang didasari prinsip-prinsip kreativitas, seni, dan imajinasi
Aktivitas keperawatan merupakan kegiatan yang bersumber pada ilmu pengetahuan abstrak, pemikiran intelektual, dan hati nurani. Roger menekankan bahwa keperawatan adalah disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya mengedepankan aplikasi keterampilan dan teknologi. Selanjutnya, seluruh unfil lebih besar dan berbeda dari jumlah bagian. Manusia adalah sistem yang utuh, yaitu merupakan keseluruhan dari proses yang utuh dari dirinya dan antara satu dan lainnya, berada di beberapa bagian dan merupakan penjumlahan dari bagian-bagian. Selanjutnya ada pertukaran materi dan energi bersama. Manusia dan lingkungannya selalu berubah secara kontinu, termasuk energi keduanya. Individu dan lingkungan saling tukar-menukar energi dan material satu sama lain. Beberapa individu mendefinisikan lingkungan sebagai faktor eksternal pada seseorang individu dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari semua hal. Yang ketiga yaitu unidirectionality, life process does not refer nor repeat, bahwa proses kehidupan manusia merupakan hal yang tetap dan saling bergantung dalam satu kesatuan ruang waktu secara terus-menerus. Akibatnya, seorang individu tidak akan pernah kembali atau menjadi seperti yang diharapkan semula. Yang keempat yaitu pattern and organization identify the human pattern. Pola dan organisasi mengidentifikasi perilaku pada individu merupakan suatu bentuk kesatuan yang inovatif. Yang kelima yaitu human being have abstraction, imagery, language, thoughts, sensation, and emotion. Manusia mempunyai ciri kemampuan berpikir abstrak, membayangkan, bertutur bahasa, sensasi, dan emosi. Teori seluruh bentuk kehidupan di dunia hanya manusia yang mampu berpikir dan menerima dan mempertimbangkan luasnya dunia. 5 asumsi di atas, definisi, dan prinsip-prinsip hemodinamik merupakan inti teori Martha E. Rogers yang merupakan bagian dari building blocks yang terdiri dari Tomei dan Alligot 1998. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdiri dari 4 teori Martha E. Rogers yang merupakan bagian dari building block yang terdiri dari Tomei and Alligot pada tahun 1998. Pada poin pertama yaitu ada energi field atau bidang energi. Bidang energi merupakan satuan dasar kehidupan dan non-kehidupan seperti energi manusia, energi lingkungan. Bangunan ini bersifat tak terbatas dan terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya. Kedua komponen ini tidak dapat dikurangi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu pada poin B ada Universe of Open System atau sistem terbuka. Konsep ini menanggapi bahwa bangunan energi bersifat tak terbatas dan terbuka, menyatu antara satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pada poin C ada pattern atau pola. Sifat pola berubah secara kontinu dan inovatif, unik dan menyatu dengan bangunan lingkungannya sendiri. Pola yang konstan dan tidak berubah menjadi suatu indikasi sakit atau penyakit. Untuk yang terakhir yaitu pandimensionality atau 4 kedimensian. Manusia yang utuh merupakan 4 sumber dimensi energi yang diidentifikasi oleh pola manifestasi karakteristik spesifik yang ditunjukkan kesatuan dan tidak dapat ditinjau berdasarkan bagian pembentukannya. 4 kedimensian didefinisikan sebagai domain non-linear tanpa atribut atau mengenai ruang tanpa batas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hemodinamik terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama resonansi. Prinsip ini membicarakan tentang alam dan perubahan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Resonansi dapat dijelaskan sebagai suatu pola-pola gelombang yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan dari frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi pada gelombang perubahan. Yang kedua ada helisi. Prinsip yang menyatakan bahwa keadaan alami dan hubungan manusia dengan lingkungan adalah berkesinambungan, inovatif, ditunjukkan dengan peningkatan jenis pola-pola perilaku manusia dan lingkungan yang menimbulkan kesinambungan, menguntungkan, merupakan interaksi yang simultan antara manusia dan lingkungan, bukan menyatakan ritmitasi. Yang ketiga ada integrality, adalah proses interaksi yang menguntungkan antara manusia dan lingkungannya secara berkesinambungan.
Kegunaan prinsip Rogers dalam proses keperawatan. Jika proses keperawatan dipandang sebagai umat manusia, prinsip hemodinamics memberikan pedoman untuk memprediksi sifat dan arahan perkembangan individu. Sebagai respon terhadap masalah kesehatan, diharapkan praktik keperawatan profesional kemudian meringkut dinamika, integritas manusia, dan lingkungan untuk memperkuat hubungan integriti bidang manusia dan untuk mengarahkan pola dari bidang manusia dan lingkungan. Untuk realisasi maksimal kesehatan, Rogers 1992, tujuan ini akan tercermin dalam proses keperawatan. Ada 4 asumsi utama konsep sentral dari model konseptual Martha E. Roger. Yang pertama, keperawatan. Roger menjelaskan keperawatan sebagai profesi yang menggabungkan unsur ilmu pengetahuan dan seni. Kedua, kesehatan. Istilah kesehatan digunakan sebagai terminologi nilai yang ditentukan oleh budaya atau individu. Kesehatan dan penyakit merupakan manifestasi pola dan dianggap menunjukkan pola perilaku yang nilainya tinggi dan rendah. Kemudian, ada lingkungan. Lingkungan sebagai 4 bangunan energi yang tidak dapat direduksi, yang diidentifikasi dengan pola dan manifestasi karakteristik yang spesifik atau konkret. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di luar atau sekitar, yang diberikan oleh bangunan manusia itu sendiri. Kemudian, ada manusia. Manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Proses kehidupan manusia dinamis selalu berinteraksi dengan lingkungan, saling mempengaruhi atau dipengaruhi, atau sebagai sistem terbuka. Roger juga mengonsepkan manusia sebagai unit yang mampu berpartisipasi secara kreatif dalam perubahan ini. Menggunakan prinsip Rogers sebagai pendekatan aplikatif dalam asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengetahui pola pertukaran bagian-bagian tersebut dalam proses kehidupan yang mencakup hubungan manusia lingkungan. Rogers 1970 dalam Méliès 2007. Ada kekuatan teori Roger. Konsep Martha Roger memberikan pandangan dunia dari mana perawat dapat memperoleh teori dan hipotesis dan mengusulkan hubungan khusus untuk situasi yang berbeda. Teori Roger tidak dapat diuji secara langsung karena kurangnya hipotesis konkret, tapi dapat diuji secara prinsip. Dalam prinsip-prinsip hemodinamik memberikan pedoman untuk memprediksi sifat dan arah perkembangan individu sebagai respon terhadap masalah kesehatan. Diharapkan praktik keperawatan profesional kemudian akan meningkatkan dinamika integrasi manusia dan lingkungannya untuk memperkuat hubungan dan integritas bidang manusia dan mengarahkan pola dari bidang manusia dan lingkungan untuk realisasi maksimum kesehatan. Kelemahan. Model Rogers tidak dapat mendefinisikan hipotesis atau teori tertentu karena merupakan kerangka kerja yang abstrak, terpadu dan sangat diturunkan. Menguji validitas konsep dipertanyakan karena konsepnya tidak dapat diukur secara langsung. Kesimpulannya, Rogers memberi banyak penekanan pada bagaimana seorang perawat harus memandang pasien. Dia mengembangkan prinsip-prinsip yang menekankan bahwa perawat harus memandang klien secara keseluruhan. Dasar teori Rogers adalah ilmu tentang asal-usul manusia dan alam semesta seperti antropologi, sosiologi, agama, fisiologi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Teori Rogers berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh, sehingga pengkajian didasarkan pada 5 asumsi dasar dan prinsip-prinsip hemodinamik Rogers dan yang merupakan bagian dari building blocks. Pertanyaannya, secara umum membuat kita percaya bahwa seseorang dan lingkungannya merupakan bagian integral satu sama lain. Artinya, seorang pasien tidak bisa lepas dari lingkungannya saat menangani kesehatan dan pengobatan. Kerangka konseptualnya sangat mempengaruhi semua aspek keperawatan dengan menawarkan alternatif pendekatan keperawatan tradisional. Tujuan perawatan adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan semua orang dimanapun mereka berada. Namun, model Rogers tidak memiliki definisi konkret tentang status kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Silakan jika ada lebihnya diambil. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.